Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu haleluya terakhir di bulan April ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya melalui ibadah online pada hari Minggu pagi ini, ya saya percaya biar atmosfer Tuhan, biar hadirat Tuhan, biar suasana surgawi melingkupi setiap kehidupan kita. Karena itu saya percaya Bapak Ibu ada satu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau datangi, ketika kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan ada terobosan, maka kita akan ada satu lompatan, maka kita akan ada satu kemenangan. Haleluya. Nah saya percaya, haleluya, pagi hari ini ada mujizat, ada pekerjaan Roh Kudus yang besar, haleluya, untuk kita nikmati di dalam ibadah, haleluya, online, dimanapun jemaat Tuhan, Bapak Ibu, di rumah masing-masing beribadah. Mari fokuskan waktu ini untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita mendengarkan pewahyuan yang lebih lagi, saudaraku, untuk kita nikmati kebenaran firman Tuhan yang dahsyat pada pagi hari ini. Itu sebabnya, mari persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya berdoa sekali lagi, Bapa di sorga, atmosfer rohmu sekali lagi cengkram kami, dan kami tidak membiarkan atmosfer apapun menghalangi pemberitaan firman Tuhan, baik mereka yang mendengarkannya, baik mereka Tuhan yang merenungkannya, baik mereka Tuhan yang menangkap isi visi ilahi. Haleluya, yang Tuhan sampaikan Tuhan dari rumah-Mu di tempat ini. Sekali lagi Bapa, kalau kami, khususnya hamba-Mu ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau punya cara yang luar biasa Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami dengan caramu sendiri Tuhan. Haleluya, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mematahkan segala kuasa roh asing, kami mematahkan segala roh penyelusup, kami mematahkan segala apapun yang menghalangi pendengaran kami dan pengertian kami akan firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami siap diberkati Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, haleluya. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya menyapa dulu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Ya, haleluya. Teman-teman yang telah online pada pagi hari ini, saya sampaikan selamat hari Minggu untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Tidak mengurangi jam ibadah kita dengan Tuhan, tidak mengurangi hati kita untuk tetap, saudaraku, melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja. Seperti saya sudah sampaikan tadi malam, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, ya. Dan firman Tuhan ini, ya, saya akan berikan tema atau tema yang Tuhan taruhkan dalam hati saya adalah iman yang membalikkan keadaan. Sekali lagi, temanya adalah iman yang membalikkan keadaan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, pasal yang ke-7, ayat yang kedua, haleluya. Ayat yang kedua atau ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi, haleluya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sebenarnya bacaan ini berperikop di 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 24, sampai dengan ayat 33. Jadi, ada 2 pasal sebenarnya yang berkaitan dengan kejadian ini. Haleluya. Pertama di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 33, dan kemudian 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ini satu rangkaian firman Tuhan cerita tentang Samaria dikepung. Haleluya. Ya, firman Tuhan Samaria dikepung artinya kondisinya seperti lockdown, ya, seperti lockdown. Ya, jadi mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar.
Tapi saya sampaikan tadi malam sudah di dalam konsel kita, saya menyampaikan tentang dari sisi bagaimana apa yang terjadi dengan orang-orang kusta ini. Haleluya. Mari, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Haleluya. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan di ayat yang ketiga. Nah, Tuhan sedang memberikan kepada saya satu pengertian di ayat yang pertama, ayat yang kedua ini. Tuhan sudah berbicara akan terjadi pembalikan. Pembalikan apa? Kita buka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Haleluya. Haleluya. Ada satu kelaparan yang sangat hebat ya di dalam firman Tuhan. Ya. Dikatakan ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai ya berharga 80 sikal perak dan seperempatnya kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Nah, kita lihat satu pembalikan yang sangat luar biasa. Nah, seluruh inspirasi, seluruh pemahaman, seluruh situasi, seluruh pikiran, apakah raja, apakah rakyat, apakah tentara, semua sudah terpaku kepada situasi yang sulit. Ya, nah kemudian ada satu perkataan abdi Allah yang berbicara berbeda. Ya, nah ketika suruhan atau suruhan daripada raja itu ke Nabi Tuhan atau Elisa ini mendengarkan sesuatu yang sangat dahsyat, dikatakan sangat murah, ia dikatakan begini, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya dari satu hal yang sangat mahal, tiba-tiba berubah sesuatu yang sangat murah dan di dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sehingga tentara atau utusan yang diutus oleh raja kepada abdi Allah ini, ketika mendengarkan, dia bilang begini, ya kalaupun Tuhan membuka tingkap langit itu, tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kondisi yang ada dalam pikiran daripada utusan Tuhan ini sudah sama dengan apa yang ada pada raja. Pikiran daripada orang-orang di Samaria sudah sama situasinya, semua melihat kondisi yang ada di sekitar mereka. Tetapi kita lihat Tuhan berbicara yang beda. Nah, pertanyaan adalah hari ini, apakah kita menaruhkan iman kita kepada apa yang Tuhan katakan? Atau kita terikut, atau kita terbawa, atau kita berpikir dengan cara berpikir semua orang hanya melihat situasi yang sulit. Dan hari ini Bapak Ibu, saya rindu supaya saudaraku atmosfer atau pikiran kita tetap ada kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan saudaraku berbeda, luar biasa. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram.
Tetapi ketika mereka sampai pinggir tempat perkemahan orang Arab itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Haleluya. Ayat yang ke-7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkat dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Haleluya. Nah, sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini temanya adalah iman membalikkan keadaan. Ada 3 sisi yang sangat berbeda. Pertama, sisi raja. Yang kedua, sisi daripada orang kusta. Haleluya. Ya, yang ketiga adalah sisi daripada firman Tuhan ini. Nah, kita melihat sisi raja. Satu tekanan yang besar sebenarnya bukan kepada orang kusta. Satu tekanan yang besar sebenarnya bukan saudaraku kepada Elisa. Tekanan yang besar sebenarnya saudaraku ada di tangan raja. Kenapa? Raja yang bertanggung jawab. Raja yang saudaraku memimpin saudaraku yang ada di Samaria pada waktu itu, saudaraku merasa punya tanggung jawab yang besar. Artinya kondisi ini saudaraku tidak lepas daripada tanggung jawab dan raja harus mengambil satu jalan keluar atau jawaban atau saudaraku sesuatu yang bisa menolong rakyatnya supaya tidak mati kelaparan. Nah, kita melihat saudaraku apa yang dibuat oleh raja. Dia mau merangi saudaraku yang musuh, tapi dia tidak cukup punya tentara. Dia mau merangi saudaraku musuh, tapi dia tidak cukup kuat untuk melawan. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu. Kita mau ingin menang. Kita mau ingin hadapi situasi ini dengan berbeda. Kita mau hadapi situasi kondisi ini saudaraku dengan kekuatan yang ada pada kita. Namun apa daya saudaraku. Tapi saya mau beritahu bahwa sebenarnya apa yang kita hadapi hari ini itu ada di dalam rencana Tuhan. Ya, nah buktinya apa, saudaraku? Buktinya apa? Ya, saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Elisa? Nah, ini saudaraku sisi daripada firman Tuhan. Ya, sekalipun kita tahu kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Kita bertanggung jawab untuk istri dan anak kita. Kita bertanggung jawab untuk karyawan kita. Tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan sangat tahu persis kondisi ini. Haleluya. Itu sebabnya apa yang saudaraku yang Tuhan taruhkan kepada kita hari ini, saya juga percaya saudaraku kondisi yang lalu terjadi di zaman daripada Samaria terkepung. Ya, maksudnya apa? Saudaraku, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada raja, bahkan raja itu ketika mendengarkan berita bahwa Tuhan telah mengacaukan tentara Aram itu, Tuhan telah berperang tanpa ada tentara daripada saudaraku, ya Samaria, yang pergi melawan tentara Aram. Nah, kadang-kadang Tuhan dalam kehidupan kita berperang dengan caranya yang berbeda. Tuhan memberikan kepada kita blessing, berkat dengan cara yang berbeda. Jangan batasi Tuhan dengan kondisi ini. Jangan batasi Tuhan, bahkan pikiran kita dengan situasi di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan punya cara yang berbeda bagaimana menolong kita dan memberikan kemenangan tanpa ada satu peluru apapun, tanpa ada satu tombak atau panah yang kita lepaskan untuk melawan tentara musuh. Demikian juga saudaraku, ya, di dalam keraguan daripada tentara, saudaraku, dalam keraguan apa raja dan orang-orang saudaraku yang ada di Samaria, Tuhan ternyata punya jalan keluar.
Dan ini yang saya mau sampaikan, biar iman yang seperti ini, yaitu iman, saudaraku, yang sanggup membalikkan keadaan. Katakan kiri kananmu, iman yang sanggup membalikkan keadaan. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, saudaraku. Apa yang terjadi kepada orang kusta? Nah, kenapa orang kusta yang dipakai sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan? Ini agak aneh. Tuhan tidak memakai. Pergi, saudaraku, membuka pintu itu, ya Elisa. Kenapa Tuhan tidak memakai membuka pintu itu, saudaraku? Dia panglima, ya atau tentara yang ada di Samaria. Tapi kenapa Tuhan, saudaraku, dia mengizinkan orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak berdaya, mereka bilang begini, kalau kita masuk ke kota juga kita mati, kalau kita pergi ke tentara Aram kita mati juga. Nah, Bapak Ibu, maksudnya di sini adalah begini, Tuhan punya sebuah momentum, dan luar biasa momentum yang terjadi ini bukan sekedar karena orang kusta ini, tapi momentum yang terjadi adalah seperti ini, bahwa Tuhan sudah menyampaikan lewat abdi Allah, lewat nabinya, lewat hambanya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa besok, haleluya, nah perhatikan, ya, tidak akan lagi seperti mahalnya harga satu kepala keledai, tetapi dikatakan tepung yang terbaik hanya sesikap. Artinya satu terobosan yang luar biasa bisa terjadi ketika kita mengikuti waktu Tuhan. Ya, ketika kita mengikuti cara Tuhan, ketika kita satu melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, orang kusta ini, saudaraku, kemudian mereka melangkah besoknya. Ya, mereka malam-malam itu mereka melangkah kemana? Ke pasukan tentara. Bapak Ibu, apa di sini yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mereka mau pergi menerobos. Mereka tanpa ada rasa takut. Takut sudah nggak ada. Kenapa? Kondisi itu membuat mereka harus mengambil tindakan sesuatu. Dan ketika mereka pergi melangkah ke perkemahan tentara Aram itu, ternyata nggak ada orang di sana. Haleluya. Nah, kenapa, saudaraku? Nah, iman yang seperti ini hari ini, saudara, ada pembalikan. Yang menurut kita, mungkin nanti ketika kita bulan depan, mungkin masalah yang besar, mungkin tahun depan, masalah yang lebih serius. Satu hal, saudaraku, percayai Tuhan. Percayai Tuhan, percayai Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan pada hari ini. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang dahsyat pada hari ini. Ya. 4 orang kusta, dia katakan, mengapa kita duduk di sini? Mengapa kita hanya menonton? Haleluya. Jangan kita hanya menonton. Jangan hanya kita mendengar. Jangan hanya kita memperhatikan situasi. Tapi mari, ya, kita mau ke depan. Kita mau melangkah ke bagian yang sulit ini. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Artinya, nggak usah takut kesulitan di depan. Nggak usah takut sesuatu yang membahayakan di depan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak usah kita takut dengan siapa yang ada di sana. Percayai hari ini bahwa Tuhan telah berjanji kepada umatnya. Haleluya. Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan di Roma pasal yang keempat, di kitab Roma pasal 4, ayat 18. Ada 2 ayat yang saya mau bagikan, hal bagaimana kita punya iman yang mengubah keadaan, yang membalikkan keadaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Roma pasal 4, 18. Firman Tuhan berkata begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap
janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari ini ya poinnya adalah kita pegang apa yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, kita percaya saudaraku apa yang terjadi di Samaria, apa yang terjadi kepada orang kusta, apa yang terjadi saudaraku kepada raja. Ya. Orang kusta itu nggak ada saudaraku nabung. Orang kusta itu nggak ada orang yang kasih makan. Ya. Tetapi Tuhan membuat mereka bisa makan saudaraku luar biasa lebih daripada orang lain. Nah, kita lihat raja saudaraku yang bertanggung jawab atas Samaria terkepung. Dia tidak berdaya untuk mengalahkan saudaraku tentara Arab yang besar yang telah mengepung Samaria. Dia tidak berdaya. Tapi bagaimana Tuhan menyampaikan firman Tuhan lewat Elisa? Ya, lewat siapa? Elisa. Siapa Elisa? Elisa adalah hamba Tuhan. Siapa Elisa? Elisa menerima pewahyuan. Ya, firman Tuhan yang kita perlukan hari-hari ini adalah pewahyuan. Bukan hanya firman yang kita baca. Bukankah semua orang waktu itu sudah dengar firman? Bukankah juga mereka tahu tentang Tuhan? Tetapi kenapa mereka raja maupun saudara orang kusta maupun orang Samaria tidak menerima apa-apa daripada firman yang mereka dengar sebelumnya? Karena firman itu tidak menjadi rema. Saya mau katakan kepada kita hari ini, jadikanlah firman Tuhan itu menjadi rema. Ya, mungkin orang bertanya, apa itu rema? Haleluya. Rema itu firman yang diwahyukan. Firman yang diilhamkan, dihidupkan Tuhan di dalam proses orang. Haleluya. Oh, sebab itu nggak banyak orang terima pewahyuan. Orang baca ayat banyak. Orang dengar firman banyak. Ya. Tetapi tidak banyak orang dengar pewahyuan. Nah, kenapa? Ya, karena firman yang diwahyukan, firman yang menjadi rema, firman yang dihidupkan Tuhan di dalam roh, di dalam iman seseorang, itu akan terjadi. Haleluya, amin. Saya suka dengan firman pewahyuan, karena firman itu yang menjadi daging. Firman itu yang berkuasa di dalam kondisi apapun. Itu sebabnya dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu umurnya kira-kira sudah mau 100 tahun. Ya, sudah hampir 100 tahun. Dia tidak menjadi lemah. Kenapa? Ada firman mereka. Ada firman yang diilhamkan. Ada firman yang diwahyukan, saudaraku. Itu yang akan, saudaraku, mengubah situasi di dalam hidup. Itu yang mengubah sesuatu di dalam keadaanmu. Saya banyak sekali, saudaraku, ya, baik mendoakan orang dari jauh, baik saudaraku menghadapi situasi dan kondisi, baik di dalam peperangan-peperangan roh, baik saudaraku di dalam menyampaikan firman Tuhan, baik di dalam mendoakan orang sakit. Kita perlu firman rema. Kita perlu firman yang diwahyukan. Kita perlu firman yang diilhamkan oleh Tuhan di dalam roh kita dan di dalam iman kita. Ya, itu yang mengubah. Ya, jadi kunci daripada iman yang membalikan keadaan adalah firman yang menjadi rema. Apa sudah dikatakan terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Artinya firman itu terus hidup. Artinya firman Tuhan ini terus berbicara. Artinya firman Tuhan itu menjadi rema yang menjadi seperti dia tidak berpikir. Bukan firman yang lainnya tidak perlu. Bukan firman yang lainnya. Mungkin kita mengumpul 50 ayat kita ucapkan. Tapi itu sudah mengubah keadaan. Pertanyaannya, apakah firman itu yang salah atau kita yang salah? Wow, tidak sedikit. Hari ini orang Kristen yang punya ayat yang banyak sekali di kepalanya. Ya, tapi hadapi situasi berbeda. Ya, sama dengan orang yang percaya yang lain, saudaraku.
Ngucapin ayat itu aja. Ya, di dalam situasi lain bukan mengucapin ayat itu. Ya, bukan nggak berguna ayat itu. Bukan nggak berkuasa ayat itu. Bukan. Tapi kita mau melihat satu adalah bagaimana firman itu menjadi rema. Itu sebabnya dikatakan ayat 21 ini dikatakan ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Nah, apa yang dijanjikan ini cukup menurut kondisi. Apa yang dijanjikan itu menurut persoalan. Apa yang dijanjikan itu menurut waktu, apa yang kita hadapi. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada kita dengan kondisi kita sekarang, dan kita menangkap firman itu menjadi rema dengan satu ayat itu. Ya, ada satu teman saya, saudara, dia dikasih rema oleh Tuhan, 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Ya, kemana-mana dia ngomong itu. Wah, saya pikir emang sudah tidak ada ayat lain. Ya, emang cuma ayatnya itu. Wow, tetapi ternyata firman itu menjadi rema. Haleluya. Ya, itu sebabnya apa yang menjadi rema kepada Elisa. Elisa dapat firman rema. Dan remanya menurut kondisi waktu itu. Dan bilang tepung yang terbaik sesuka akan hanya satu sikap. Ya, orang heran. Ya, emang cuma ayat itu yang terjadi. Tapi itu firman yang ditangkap oleh Elisa. Dan firman itu, saudaraku, mengubahkan seluruh situasi yang sulit. Baik situasi dihadapi oleh raja, baik situasi dihadapi oleh orang kusta, baik situasi yang dihadapi oleh Samaria. Hanya perlu satu firman rema. Menolong Samaria, menolong orang kusta, menolong saudaraku Samaria terkepung. Hanya satu firman rema. Kadang terlalu banyak. Oh, kata hamba Tuhan ini, kita buat ini. Kata media sana, hamba Tuhan sana, kita buat ini. Akhirnya saudaraku sama. Seperti orang saudaraku ngumpulin dengan berbagai macam cara. Ya. Seperti saudaraku untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Kalau dokter nggak bisa, pakai cara lain. Haleluya. Nah, iman beda dengan itu. Kita coba ayat ini, coba ayat itu, coba hamba Tuhan ini, coba hamba Tuhan itu. Nggak boleh. Haleluya. Nggak bisa pakai alternatif. Dengan Tuhan nggak ada alternatif. Dengan Tuhan itu pasti. Katakan amin. Dengan Tuhan nggak alternatif. Dengan Tuhan pasti. Ya. Pasti. Nah, apa yang terjadi kepada Abraham ketika dia ngambil alternatif? Dia ngambil Sarah. Coba nolong Tuhan. Cari alternatif yang lain. Rahim Sarah sudah tertutup. Nggak mungkin lagi pakai alternatif. Ngambil budaknya Hagar. Dan itu menjadi celaka. Itu persoalannya sampai hari ini. Hanya karena salah mengambil situasi. Salah menjawab kondisi yang terjadi. Nah, hari ini juga kita sama, Bapak Ibu. Kita harus punya iman membalikkan keadaan. Dan apa yang membuat kita membalikkan keadaan, saudaraku? Momentum. Yang kedua adalah momentum. Saya percaya Tuhan punya momentum. Momentum ini, kondisi ini jadikan sebuah momentum bagimu untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Jadikan sebuah momentum kondisi ini seperti yang Tuhan lakukan kepada tentara, kepada saudaraku orang Samaria, kepada raja, dan kepada saudaraku orang kusta. Jadikan situasi di momentum kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Saya percaya, itu sebabnya saya tidak sekedar tinggal di rumah hari ini. Saya saudaraku melihat sebuah momentum yang Tuhan akan buka dalam situasi ini. Alkitab berkata, Yesaya 40, ayatnya yang ke-31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Satu ayat dan kita akan selesai. Kita lihat firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-14 dan ayat 15. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Haleluya.
Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Haleluya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bukankah Tuhan berkata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, sekali lagi, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ya, Tuhan turut bekerja. Dikatakan Abraham menanti. Artinya apa saudara orang menanti janji Tuhan? Abraham itu fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Abraham itu tetap jaga atmosfer. Abraham itu tetap jaga hati. Abraham itu tetap sabar menanti segala sesuatu. Dan Abraham tetap teguh. Kenapa? Firman Tuhan katakan, sehingga, katakan bersama saya, sehingga, ya, haleluya, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya, ya, haleluya. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, apa yang dijanjikan kepada kita, saudaraku, ya, Tuhan janjikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Tuhan janjikan kepada kita janji-janji yang besar. Tuhan janjikan kepada kita seluruh rencana yang luar biasa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 25. Olehmu seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat. Itu janji Tuhan. Ya, kenapa kita ragu? Ya, dengan umur kita, dengan mungkin kita sakit, dengan mungkin saudaraku kondisi ekonomi kita, dengan mungkin situasi saudaraku yang pekerjaan di sekitar kita. Firman Tuhan katakan oleh seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat. Saya percaya kita punya iman yang membalikkan keadaan. Ya, yang tadinya saudaraku nggak bisa beli, jangankan beli, mereka dapat penjarahan yang luar biasa. Raja saudaraku nggak pernah, ya, saudaraku. Tapi nanti orang yang saudaraku dapatkan yang begitu mudah, ngomongnya lebih besar. Orang yang menerima gratis, orang yang tidak tinggal melihat janji Tuhan, justru dia yang kelihatannya hebat. Padahal saudaraku tadinya dia takut, tadinya dia ragu. Tapi setelah sudah terjadi, justru dia yang kelihatannya yang besar. Justru kelihatannya dia yang saudaraku hebat. Padahal tidak. Ada seorang yang telah dipakai oleh Tuhan, namanya Elisa. Ya. Coba, adakah orang kusta ini kembali ke Elisa? Coba lihat, adakah tentara itu kembali ke Elisa? Coba lihat, adakah saudaraku raja itu kembali ke Elisa mengucapkan terima kasih? Enggak. Tapi semua saudara dapat makan gratis oleh firman yang disampaikan di mulut Elisa. Orang kusta, raja, tentara, orang Samaria, apakah mereka selalu kemudian katakan Elisa, ini sebagian untuk kamu? Tidak. Kabarnya. Sebab bukan itu tujuan Tuhan, sebab melakukan mujizat. Tujuan Tuhan melakukan saudaraku, membalikan keadaan adalah supaya seluruh Anda dan saya tahu firman-Nya itu benar. Firman-Nya itu ajaib. Firman-Nya itu tidak berubah. Firman-Nya itu saudaraku tidak pernah saudaraku dibatalkan oleh Tuhan dan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepada firman Allah. Haleluya. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga terhadap janji Tuhan, dia tidak timpang. Haleluya. Oleh karena itu, bagaimana firman ini Anda alami? Katakan amin. Katakan kira-kira firman itu dialami. Wow, dipanaskan. Dia harus menjadi rema dalam kehidupan. Dialami. Ya. Kalau telur dibiarkan ditinggal saudaraku, busuk. Firman yang Anda
telah ditetaskan di dalam roh saudaraku, erami. Ya, erami firman Tuhan. Bukan berapa banyak kau menghafal. Boleh kau menghafal, enggak salah. Tapi erami firman itu. Ya. Dan Anda harus tahu bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya. Ya, nggak boleh bimbang. Kenapa? Elisa ngomong yang berbeda. Apa yang diucapkan oleh seluruh tentara itu nggak mungkin kata tentara. Sekalipun Tuhan itu katanya boleh buka tingkap langit, nggak mungkin terjadi perubahan. Wah, saya terlalu percaya. Ya, firman Tuhan katakan, sekalipun langit dan bumi lenyap, firman Tuhan tidak akan berubah, tidak akan lenyap. Artinya apa? Semua apa yang kita percaya terhadap firman. Oleh karena itu, ini waktunya. Anda di rumah, erami firman Tuhan. Anda di rumah, nantikan Tuhan. Nanti. Jangan ajari Tuhan menolong saudara. Jangan ajari Tuhan untuk membuka pintu. Jangan ajari Tuhan untuk memberkati Anda. Tidak perlu ajari Tuhan. Anda dikatakan nantikan Tuhan. Hal dia akan terbit seperti fajar. Mazmur 135. Ya, Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada kita, bagaimana kita menerima iman yang membalikan keadaan. Haleluya. Ya, pegang janji Tuhan, itu yang pertama. Ya, firman harus menjadi rema, itu yang kedua. Dan yang ketiga, erami firman Tuhan. Dan yang keempat adalah nantikan Tuhan. 4 poin bagaimana kita menerima serta kembalikan keadaan. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau berdoa pada minggu ini. Saya percaya 4 poin ini akan menjadi rema, akan menjadi suatu iman yang sangat kuat untuk Anda melihat pembalikan keadaan. Seperti terjadi di Samaria, seperti terjadi kepada orang kusta, seperti terjadi kepada raja, seperti terjadi saudaraku kepada abdi Tuhan Elisa, itu pun terjadi kepada kita. Untuk kita melihat Tuhan itu tidak perlu kita ajak, tidak perlu Tuhan itu selalu kita ragu. Ya, raja ragu, tentara ragu, orang Samaria ragu. Kita perlu saudaraku. Haleluya, pegang janji Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah firman itu harus menjadi rema. Yang ketiga adalah erami firman Tuhan itu. Haleluya. Erami firman Tuhan itu terus menerus, saudara. Ya, ini hal yang penting. Mari kita berdoa. Haleluya. Boleh angkat tanganmu, percaya Tuhan. Kondisi ini Tuhan bisa balikan menjadi blessing. Kondisi ini Tuhan bisa balikan untuk menunjukkan kehadirannya, kedahsyatannya, kemuliaannya, perkara yang besar, mujizatnya dapat terjadi dalam kondisi yang sulit sekalipun. Justru kondisi seperti ini, mujizat itu paling gampang. Justru kondisi seperti ini, Tuhan paling dekat untuk melakukan banyak cara dengan satu firman-Nya kepada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, siang hari ini kami memuji Engkau. Hamba tidak tahu kondisi apa yang anak-anak-Mu alami di rumah mereka. Tetapi hamba telah menyampaikan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman membalikan keadaan. Iman yang membalikan keadaan. Itu biar ada kepada anak-anak-Mu hari-hari ini. Firman-Mu tidak pernah berdusta. Hamba percaya Tuhan. Ketika kami dengar firman, firman itu menjadi rema. Ketika kami dengar firman yang diwahyukan firman itu, Tuhan Yesus akan mengubah kondisi di mana kami alami. Kami percaya dan kami aminkan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memberikan persembahan yang kita akan berdoa-doa berkat. Boleh lakukan persembahan. Kita akan berdoa, doa berkat. Nah,
Sementara kita memberikan persembahan, ada pengumuman, ibadah raya setiap hari Minggu masih secara online sampai awal Mei, tetap ibadah kita mulai jam 10, ya. Kalau situasinya tetap mengizinkan, saya akan datang ke Info, ya, ke rumah Tuhan di Galaksi, ya. Tapi kalau situasinya pemerintah melarang untuk tidak bisa keluar 500 meter seperti yang terjadi di berbagai negara, juga kita ikuti, berarti kita tidak bisa, atau saya tidak bisa ke ruko. Nah, yang kedua, ya, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang Mandiri 1670002588 172, ya, atas nama Elshe Adriana Suban. Yang ketiga adalah komsel online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 5. Itu adalah komsel kita, khususnya komsel Rayon 8 ini, Galaksi. Dan yang terakhir mungkin ibadah komsel anak muda itu nanti adik-adik Katrin dan teman-temannya Richard, ya, teman-temannya Yeskiel, ya, dan Efra untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah online, ya, atau komsel online. Saya kira itu pengumuman yang saya dapat sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya percaya apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita sesuatu yang dahsyat, ya. Sepertinya hal ini Tuhan buat untuk kita melihat janji-janji Tuhan yang besar. Mari kita berdoa tutup. Haleluya. Kita berdoa untuk persembahan sekalian dengan doa tutup, ya. Boleh berdiri sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita terima blessing dari Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Berkati Tuhan adonan mereka. Berkati Tuhan usaha mereka. Berkati rekening mereka, berkati keuangan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati kebutuhan mereka, dan berkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, minyak, gandum, dan anggur Tuhan ada di rumah mereka. Sehingga penyertaan dan kuasa kasih Tuhan, seperti firman-Mu di dalam Wahyu 6 ayat 6, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Di dalam nama Yesus, sebentar kami pulang Tuhan, haleluya, hamba-Mu dari tempat ini, bahkan kami menerima berkat, melalui Tuhan, doa berkat online ini, turunlah atas kami. Anugerah-Mu Tuhan yang besar itu, dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Maranatha. Dengan kasih dan anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, menerima berkat Tuhan hari ini secara supranatural, iman yang membalikkan keadaan. Itu terjadi di dalam kehidupan kami, usaha kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, keuangan kami, kebutuhan kami. Kami akan melihat cara Tuhan yang memberkati kami. Ada
berkat yang dicurahkan, ada berkat yang dicari, tapi ada berkat yang diperintahkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengakhiri pertemuan kami dalam ibadah online. Yang percaya katakan, amin.